Halo guys, ketemu lagi di channel RGA Town. Terima kasih telah mampir. Kali ini Mimin akan membedah alur cerita Detektif Conan. Para kartuners yang rindu dengan anime tahun 90-an, jangan khawatir. Kali ini Mimin akan merekap alur cerita Detektif Conan episode 1. Dari sinopsisnya, Mei Tantei Conan, yang juga dikenal sebagai Case Close atau Detektif Conan, dan telah diterbitkan di Indonesia dengan judul Detektif Conan, adalah sebuah seri manga shonen Jepang bertema detektif yang ditulis dan diilustrasikan oleh Goso Aoyama. Manga ini telah dimuat dalam majalah Weekly Shonen Sunday terbitan Shogakukan sejak tanggal 19 Januari tahun 1994, dan telah dibundel menjadi 98 volume tankobon hingga tanggal 15 April tahun 2020. Karena adanya masalah hukum dengan hak nama Detektif Conan, maka nama rilisan versi bahasa Inggris dari Funimation dan Viz diubah menjadi Case Close. Alur ceritanya mengisahkan tentang seorang detektif SMA yang tubuhnya menyusut menjadi kecil saat sedang menyelidiki sebuah organisasi misterius. Dia kemudian memecahkan banyak kasus sambil meniru ayah temannya dan karakter lainnya. Tokoh utama dalam seri ini ada 3, yaitu Conan Edogawa atau Shinichi Kudo, Ran Mori, dan Kogoro Mori. Selain keluarga Mori, tokoh-tokoh yang juga sering muncul adalah grup detektif cilik, Shonen Tantei dan, yang terdiri dari Ayumi Yoshida, Genta Kojima, dan Mitsuhiko Suburaya, kemudian Ai Haibara dan Profesor Agasa. Sedangkan tokoh pendukung yang sering muncul adalah Heiji Hattori sang detektif SMA dari Osaka bersama dengan teman masa kecilnya Kazuha Toyama, Sonoko Suzuki, sahabat Ran sekaligus putri direktur perusahaan Suzuki, Kit si pencuri, orang tua Shinichi, Yusaku dan Yukiko Kudo, Sera Masumi dan Sukichi Akai. Tokoh sampingan lainnya adalah Eri Kisashi, Ibu Ran dan Makoto Kyogoku, kekasih Sonoko. Dari kepolisian Jepang tokoh-tokoh yang sering muncul adalah Inspektur Megure, Inspektur Shiratori, Miwako Sato, Wataru Takagi, Chiba, Yumi Miyamoto. Mereka berasal dari kepolisian daerah Tokyo dan banyak bertemu Conan dan Kogoro Mori saat ada kasus. Tokoh kepolisian lain yang juga terkadang muncul merupakan anggota kepolisian dari daerah lain, seperti Inspektur Yamato dari wilayah Nagano, Inspektur Yamamura dari Gunma, Heizo Hattori dari Osaka atau Inspektur Ayano Koji dari Kyoto. Dan masih banyak lagi tokoh dari agen rahasia dan organisasi hitam sebagai tokoh yang paling berbahaya di film ini. Sebelum menonton, alangkah baiknya teman-teman jauhkan jarak mata kalian dengan layar handphone, dan carilah tempat rebahan yang paling nyaman. Jika sudah, intro dulu guys. Episode pertama pun dimulai. Dalam scene ini kita diperlihatkan lagi di sebuah ruangan yang sedang berpesta. Di ruangan itu banyak sekali orang, termasuk ada Shinichi Kudo dan Inspektur Megure dan bawahannya. Di sini ada seorang orang tua yang duduk di kursi roda, yang tentunya beliau orang yang menggelar pesta tersebut. Dalam pesta tersebut ada kejahatan, yang mengakibatkan terbunuhnya teman orang tua itu. Korbannya bernama Yamazaki yang seorang pimpinan Bank Mitsubishi. Tak lama peran utama pun muncul ke dalam ruangan tersebut, yang tentunya Shinichi Kudo. Di sini Shinichi menjelaskan situasi di dalam pesta tersebut, dan menjelaskan juga bagaimana kejahatan itu terjadi. Tetapi kakek di kursi roda itu menyangkal perkataan Shinichi. Shinichi pun melanjutkan pembicaraannya, dan memberikan penjelasan yang jelas dengan kejadian terbunuhnya pimpinan bank tersebut. Tak lama Inspektur Megure pun menyelang pembicaraannya, dan bertanya ke Shinichi. Shinichi pun menjelaskannya ke Pak Inspektur. Pak Megure pun terus bertanya. Shinichi pun menjelaskannya kembali. Kakek penyelenggara pesta itu pun menyelang pembicaraan Inspektur dan Shinichi, dan ingin tahu siapa sebenarnya Shinichi. Tapi Shinichi pun tetap fokus untuk mencari pelaku dari kejahatan ini.
Tak selang lama Shinichi menunjuk kakek tua itu yang telah melakukan pembunuhan kepada pimpinan bank tersebut. Tapi kakek itu beralibi bahwa kakinya tidak bisa digerakkan. Tak lama sebuah glob dilemparkan ke arah kakek itu. Sontak saja kakek itu menghindar dan tidak sadar kalau dia bisa berlari dan berdiri. Pelayannya pun kaget melihat tuannya bisa berdiri. Dan ternyata yang melempar sebuah glob itu adalah Shinichi. Shinichi pun menjelaskan bahwa kaki kakek itu sudah sembuh 3 bulan yang lalu. Shinichi mendapatkan info tersebut dari dokter kakek tersebut. Shinichi pun menjelaskan bahwa kakek tersebut sering berselisih dalam belakangan ini. Mereka berselisih tentang merebutkan emas yang sudah mereka berdua curi. Tak lama kakek tersebut berlari untuk melarikan diri. Tapi Shinichi menendangkan sesuatu ke arah kakek tersebut sehingga kakek itu bisa tertangkap oleh anggota kepolisian. Jadi guys, si Shinichi ini sering sekali membantu kepolisian memecahkan kejahatan. Shin pun berpindah ke salah satu rumah di mana rumah tersebut rumah Shinichi. Di sini Shinichi terbangun karena mendengar kegaduhan di luar. Dan ternyata itu Dr. Agasa, di mana Dr. Agasa sedang menguji hasil penemuannya. Tetapi gagal dan meledak. Shin pun berpindah kembali di mana kita dilihatkan Shinichi sedang mengobati Dr. Agasa. Jadi Dr. Agasa sedang membuat penemuan yaitu roket. Saat diobati tidak sengaja roket itu menyala kembali dan membuat Dr. Agasa terpental kembali. Tak lama kita dilihatkan tokoh utama lagi yaitu Ran Mori dan ayahnya Kogoro Mori. Kogoro Mori ini adalah seorang detektif. Disney Kogoro Mori marah-marah kepada Shinichi dikarenakan gara-gara dia Kogoro Mori tidak mendapatkan pekerjaan. Jadi Kogoro Mori itu kalah pamor oleh Shinichi. Tak lama kita dilihatkan 3 bocil yang sedang melihat Shinichi di toko televisi. Di mana 3 bocil itu yang akan selalu muncul di cerita Detektif Conan episode selanjutnya. Tak hanya 3 bocil itu yang mengagumi Shinichi Kudo, tetapi banyak wanita-wanita pun yang mengagumi Shinichi. Saat berjalan ke sekolah Shinichi pun bertemu dengan Ran. Shinichi pun sedikit menyapa Ran. Sedikit info juga tentang Ran selain dia anak detektif Kogoro Mori. Ran juga ketua tim karate di sekolahnya. Shinichi dan Ran bersekolah di SMA yang sama. Sesampainya di sekolah Shinichi mencejaskan ingin menjadi detektif yang terkenal seperti Sherlock Holmes, di mana Sherlock Holmes itu detektif paling terkenal. Shin pun berpindah di sebuah kamar, ada wanita misterius yang sedang meminum obat. Di episode ini masih dirahasiakan. Jadi langsung ke scene berikutnya, di mana kita dilihatkan di suatu tempat wisata. Di wisata itu ada 3 bocil. Oke, Mimin kenalkan nama-namanya saja. Yang ini Ayumi Yoshida, Genta Kojima, dan Mitsuhiko Suburaya. Ini yang akan menjadi detektif cilik bersama Shinichi saat tubuh Shinichi menjadi bocil. Dikarenakan mereka bertiga tidak mempunyai uang, akhirnya mereka menyelinap ke wisata tersebut. Disney Shinichi pun melihat mereka. Di saat memasuki wahana, Shinichi pun berkata kembali ke Ran bahwa detektif Sherlock Holmes bisa mengenal profesi seseorang dengan berjabat tangan. Dan akhirnya Shinichi memberikan contoh kepada seorang wanita di depannya. Alhasil Shinichi pun bisa menebak profesi wanita tersebut. Tak lama pacar wanita itu pun datang dan memarahi Shinichi. Jadi guys, di sini Shinichi sebenarnya suka kepada Ran Mori, tetapi Shinichi belum berani mengatakannya langsung. Dan sebenarnya Ran Mori pun sama seperti Shinichi, sama-sama suka tapi tidak berani mengatakannya. Shin pun berpindah kepada Ayumi, Genta dan Mitsuhiko, di mana mereka kebingungan ke arah mana mereka harus berjalan. Di sini kita dilihatkan lagi Ran dan Shinichi menaiki roller coaster. Setelah menaiki roller coaster, Shinichi pun bertemu dengan 3 bocil tersebut dan memperkenalkan dirinya kepada mereka. Di saat itu juga ada seseorang yang sudah terbunuh. Pak Megure pun sudah tiba di tempat kejadian. Tak lama Shinichi pun datang dan langsung menjelaskan bahwa dia terbunuh bukan karena kecelakaan tetapi telah dibunuh seseorang, yaitu orang terdekatnya. Di sini Pak Megure dan Shinichi pun berdiskusi tentang tempat kejadian perkara, di mana kejadian tersebut di wahana roller coaster. Setelah penyelidikan yang lumayan panjang, barang bukti sudah ditemukan di tas pacarnya dan tersangka pun didapatkan yaitu pacar korban. Tetapi Shinichi berpikiran lain, bahwa yang membunuh bukan pacarnya melainkan adalah teman si korban. Di sini pelaku pun membuat alibi. Pak Megure pun sedikit bingung, dan akhirnya Shinichi melanjutkan pembuktiannya bahwa memang pembunuhnya dia. Shinichi dan anggota kepolisian pun segera olah TKP, dan merekayasa kembali saat di roller coaster. Di sini Shinichi menjelaskan panjang lebar bagaimana pembunuhan itu terjadi. Akhirnya pelaku pun menangis dan tak lama kemudian pelaku mengakui perbuatannya. Jadi kenapa pelaku membunuhnya?
dikarenakan pelaku dan korban dulunya sudah pernah pacaran, si korban pun meninggalkan si pelaku begitu saja, dan di scene awal tadi kita dilihatkan seorang wanita misterius di dalam kamar, jadi itu adalah si pelaku yang sedang mempersiapkan pembunuhannya, kasusnya terselesaikan oleh Shinichi. Scene pun berpindah kembali, di mana Shinichi dan Ran sedang berjalan sambil membicarakan kejadian tadi. Tak lama Shinichi pun melihat seorang pria sedang berlari. Shinichi pun bergegas pamitan kepada Ran untuk mengejar orang itu. Di sini hati Ran berfirasat bahwa Ran tidak akan pernah ketemu lagi dengan Shinichi. Pria misterius itu berlari dan bertemu dengan seseorang untuk melakukan transaksi. Di sini Shinichi pun menguping pembicaraan pria misterius tersebut. Setelah pria misterius itu selesai transaksi, tak lama Shinichi pun kepergok oleh teman pria tersebut, yang mengakibatkan Shinichi dipukul hingga tersungkur ke rumput. Pria gendut itu ingin menembak Shinichi tetapi pria satunya tidak mengizinkannya. Pria yang memukul Shinichi ingin mencoba obat yang baru dikembangkan oleh organisasinya, dan akhirnya obat itu diminumkan kepada Shinichi. Jadi guys, dua pria tersebut adalah anggota jubah hitam, penjahat nomor 1 di film Detektif Conan ini. Oke. Tak lama dua pria tersebut melarikan diri, Shinichi pun merasakan tubuhnya panas. Episode pertama pun berakhir di sini. Di mana nanti di episode kedua kita dilihatkan Ran sedang panik menelpon Shinichi, tetapi tidak ada kabar. Shinichi pun ditemukan oleh polisi yang sedang patroli. Di sini Shinichi masih hidup, akan tetapi tubuhnya menjadi kecil. Dan kita dilihatkan kembali Shinichi bertemu dengan Ran, tetapi Shinichi menyembunyikan identitasnya kepada Ran. Oke teman-teman pencinta anime ataupun kartun lainnya, tunggu episode keduanya, hanya di channel RGATOON. Jika kalian suka dengan video ini silahkan di like dan jangan lupa juga di subscribe agar teman-teman berlangganan channel ini secara gratis. Supaya tidak ketinggalan updatean video terbaru di channel ini, silakan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.